ikutinnya gitu. Kalau memang satu program studi harus butuhkan dosen, ya sudah, itu nggak ada baca, nggak bisa baca didik, kan gimana? Yang susah didik itu lari, iya, gitu istilahnya. Kedua, kalau sudah pastikan ambil standar BMP, lihat checklistnya satu-satu sudah lewat apa belum. Di situ ada ruang dosen, laboratorium, apapun ruang direktur dan sebagainya. Ketiga, pastikan punya FPI, mau bikin sendiri boleh, mau pakai ISO boleh, barcode boleh, setorkan apapun, Sigma, 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 mau apapun terserah. Ya, yang ini yang pakai Anda bukan orang lain, ini yang pakai Anda mengerti. Ya, karena banyak kan, atau yang banyak tempat kalau sudah baru lakukannya secara prinsip penilaian benar. Anggap aja ban itu adalah prodia, gitu kan paling gampang. Siapa itu bagian dia prodia lab eksternal, ya nggak bisa kita pengaruhi. Kita lihat kolesterol kita ketinggian atau tidak, gula kita ketinggian atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Orang paling bisa punya empat ini semua Bapak Ibu. Kenapa? Ini sama dengan pekerjaan. Ini sama dengan compliance. Butuh banyak paper, butuh banyak usaha. Sampai ke perguruan tinggi ada unit khusus untuk bikin laporan. Ada takut ini nggak lewat. Ya terserah, itu kan cuma masalah strategi. Tapi secara filosofi kalau saya tanya Bapak Ibu, apa gunanya rem bermobil? Supaya mobilnya berhenti, bukan. Supaya mobilnya bisa dikendalikan, diambil. Kalau menurut saya, fungsinya rem bagi mobil adalah supaya supirnya dari ngebut. Betul ya? Bayangkan kalau Formula 1 tidak ada rem. Itu begitu bendera start dibuka, silakan ngobrol saja duluan. Jadi filosofi yang balik, ini semua kita butuhkan supaya manajemen benar-benar ada yang sudah beres, supaya manajemen bisa tidur nyenyak, gitu kan? Supaya mahasiswa juga tenang, gitu sebenarnya. Nah ini budaya rem, ya rem itu harus dirawat, ampasnya harus diganti dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk membuat mobil berhenti, tapi tujuan semua sebaliknya supaya supirnya berani ngebut. Sekian, terima kasih. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian paparan dari Bapak Eko Sunardi. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Mungkin Pak Eko bisa bilang silakan tidak capek. Saya di sini sampai besok siang. Jadi mobilnya kalau bisa saya HP 0818 925 926 0818 925 926. Nah, kok Pak Eko pakai XL sesuai ukuran baju. Jadi nggak ada hubungan dengan standar atau mutu. Ada pertanyaan Pak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, supaya nggak bingung, semua hasil standar paradigma dan sebagainya nanti saya tinggal ke panitia supaya bisa di download. Sebenarnya bisa Anda ambil di mana di situsnya SMP bisa diambil, di situsnya apa di juga bisa diambil, gitu ya. Yang paling baru adalah sebuah standar yang namanya paradigma pendidikan nasional abad 21. Ya, yang lepas dari kebutuhan itu semua. Bahkan di situ ada yang namanya open education dan benar-benar di sana ditekankan yang namanya technoscience. Technoscience itu artinya IT sangat berperan. Jadi dalam pendidikan tidak peduli dia jurusan apa, kedokteran, hukum, ya semua di situ fungsi teknologi luar biasa. Karena dalam teknologi waktu dan uang sudah bisa dihilangkan. Bayangkan Anda belajar waktu dan uang dihilangkan. Anda bisa langsung belajar dari pemenang Nobel, Anda bisa langsung belajar dari lab yang ada di tempat jauh dan lain sebagainya. Itu yang merubah cara belajar dan mengajar. Ada lagi di situ. Iya, silakan Pak. Iya, yang saya disampaikan tadi bahwa nanti yang
berat dari 8 standar itu kan SDM, khususnya dosen, terus yang kedua adalah sarpas. Nah kalau sarpas ada pertanyaan kan itu hanya uang. Wah, mesti. Nah kalau dosen bagaimana? Apakah itu 6 juta juga? Apakah nanti itu namanya itu masih di bawah minimum ya, karena itu syarat ya. Kita itu syarat. Kalau ditambah punyanya BNP minimum, wah itu lebih unik kan, tidak hanya syarat tapi juga ini apa namanya? Iya, ada rasio dan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Dan cuman begini Bapak Ibu, kita selalu punya banyak inisiatif untuk apa-apa, tapi nggak tahu itu boleh apa tidak dan lain sebagainya. Saya pakai dalam hal ini kalau saya lihat dari teman-teman di itu, pakai saja modelnya Pak Yusuf Kala. Jalanin dulu, kalau salah minta maaf. Nah, maksudnya, asal aku menjalani tujuannya baik. Gitu. Karena ada yang banyak yang belum diatur, ya, banyak yang belum. Misalnya apa? Wah ini nggak dapat, di mana dosennya kurang, ahli robotika cuma sedikit, tapi pinjam dulu dari sana, di sana oke, ada lulus butuh dan lain sebagainya. Belum diatur PP-nya, belum diatur apa, saya jalani niat baiknya adalah supaya dia bersangkutan dan jalan dulu. Kalau datang itu nggak boleh, cuma apa tujuannya baik. Terus ditanya kalau itu solusinya bagaimana Pak? Jadi selalu memang dibutuhkan inovasi. Tapi kedua, dari Pak Mamen, waktunya sekarang yang harus dilakukan adalah share resource. Itu sudah masuk di PT yang baru. Share resource harus. Maka saya tanya sedikit oleh Pak, apa? Jangan kasih A kalau nggak share resource sebenarnya. Karena dulu jadinya share resource itu, saya dulu jadinya kan kalau dapat A plus yang akan membina kan. Nah artinya otomatis dia nggak mungkin dapat A atau A plus kalau memang tidak punya yang dibina. Jadi jangan dapat A dulu baru membina, saya bilang. Dia baru akan dapat A kalau sudah membina gitu. Dengan demikian orang segera A dia men-share resource-nya. Jadi dia mencari jalan untuk Anda bukan sebaliknya. Kayak sekarang ini saya mengalami kesulitan. Saya mau mengambil seorang dosen ITB yang ITB sudah pensiun misalnya. Atau saya ingin mengambil dosen dari UI atau dari mana saya sudah pensiun. Wah, dosen yang mau semuanya mau. Tapi mungkin ada ada syarat. Syaratnya apa? Lolos butuh, ya. Atau ada syarat lain, apa syarat lolos butuh? Terkait dengan financial, ada transfer atau apapun. Nah ini kan harus diatur. Tapi kalau kita mengatakan mereka yang dapat A wajib untuk membina, otomatis ini kan cara pembina yang paling mudah yang dibandingin tanpa harus mengeluarkan effort yang banyak. Nah ini yang ingin dilakukan. Terobosan kedua yang saya lihat besar tadi itu adalah yang kakak ini itu balik. Dimungkinkan orang-orang yang tidak belum S2 atau S3 itu bisa disetarakan dengan S2 S3. Kalau yang kita pakai bukan terutama untuk vokasi ya. Yang kita pakai adalah level bukan. Jadi pokoknya ada di bidang mekanik level 7 boleh ngajar di vokasi sampai D1 sampai D3 misalnya. Jadi banyak orang yang pintar jalanan ya Pak ya. Bill Gates itu drop out, Steve Jobs itu drop out. Tapi sekarang mereka seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya level 9 boleh menjadi pengajar. Jadi yang dilihat adalah kemampuannya, kapabilitasnya, atau dalam bahasa qualification framework itu adalah kualifikasi. Jadi yang penting tadi Pak, niat baik. Masih ingat kata-kata Pak Joko waktu itu, pokoknya kalau Anda punya niat baik, jalankan inisiatifnya itu pun jalan baik, niscaya itu pasti sukses. Kalau keburukan kiri kanan, ya itu baca karena nggak tahu, mohon maaf sambil membenarkan tindakannya. Daripada karena ragu, belum ada aturannya, kita berdiam. Kenapa? Karena negara lain tidak diam. Jalan terus gitu ya. Malaysia ya jalan terus, Singapura ya jalan terus, Thailand ya jalan terus, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita ini lagi, saya belum pernah melihat seluruh masyarakat pendidikan ini sekarang benar-benar lagi kompak gitu ya.
antara pemerintah, swasta, negeri, masyarakat, benar-benar ingin menemukan. Dan yang sekarang kita lagi mencari jalan adalah tadi yang menanamkan karakter building. Jaganya kan Pak Oja tuh karakter building apa cara menanamkan karakter, tapi memang itu tidak bisa di perguruan tinggi, sulit gitu ya. Perguruan tinggi itu paling tinggal terima sesuatu yang paling bisa diasah cuma soft skill yang bukan karakternya dari keluarga ya. Karakternya dari keluarga, dari masyarakat di sekitar, itu yang bisa pendidikan mereka. Begitu masuk perguruan tinggi sudah terbentuk gitu ya. Akan sulit, yang bisa kita asah soft skill ya, team building, presentation skill, apa itu mungkin mudah. Tapi kalau udah karakter itu memang cukup berat ya, itu tugasnya orang tua, tugasnya saudara, kerabat dan sebagainya. Jadi itu paling kunci inovasi aja. Kalau kata-katanya nggak cukup, saya pakai pegangannya Pak Wamen, share resource. Kemarin Badan Akreditasi Nasional juga pernah mengatakan hal yang baik, dimana kalau by design mereka share resource, artinya apa? Kalau dia share resource, akhirnya malah naik. Nah itu kan bagus. Itu kan ya. Rasio di dalam tetap, tapi dia mau bantu yang lain. Sulit loh Mas share itu karena nggak tahu ya karena kita memang jarang dilatih untuk saling membagi dan bisa punya sendiri. Itu sulit sampai sekarang. Konten kita kaya tapi nggak pernah di share. Internet itu kita lihat, wah ini kan bagus sekali karena internet itu kan ada karena orang share. Kita itu lebih banyak ambil dari internet daripada kasih ke internet. Ya, anak-anak perusahaan aja sharing itu ragu-ragu semua Pak. Tak sharing dulu judulnya ya. Ada yang lebih baik ini judul plus abstrak. Ada yang judul abstrak data usaha. Apa isinya ini?